Ya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi Anda yang menyimak video ini. Eh, Memang tema untuk kali ini eh, tidak spesifik ya, namun saya nanti akan sedikit mengulas mengenai agenda setting. Namun sebelumnya, bentuk-bentuk komunikasi internasional pada dasarnya ya kurang lebih hampir serupa dengan ilmu komunikasi. Ada komunikasi interpersonal, ada komunikasi yang memang fokus kepada cara komunikasi antar pribadi begitu ya. Yang intinya bagaimana komunikator dan komunikan saling berinteraksi dan kemudian bagaimana komunikasi tersebut bisa berlangsung tatap muka mungkin di masa lalu ya. Kalau saat ini eh, komunikasi dengan mediumnya beragam gitu ya, bisa seperti saat ini begitu ya di media daring. Namun tentu kalau misalnya nanti ada kajian berikutnya, kadarnya seperti apa? Nah, itu yang kemudian menjadi berbeda ya. Jadi memang apa? Secara jenisnya beragam, tetapi kemudian kedalamannya akan berbeda. Nah, kemudian ada juga komunikasi kelompok begitu ya, komunikasi yang melibatkan lebih dari dua orang komunikan, bagaimana konteks hubungan internasional, terutama diplomat misalnya atau duta besar atau korps diplomatik mengadakan komunikasi antar kelompok begitu ya, untuk mempromosikan kepentingan negaranya, untuk melakukan diplomasi, untuk melakukan negosiasi, bahkan untuk melakukan konteks perdamaian misalnya. Maka dari itu kalau nanti ditelusuri lebih lanjut, komunikasi tersebut juga melibatkan konteks budaya, gitu ya, konteks budaya, konteks sosial yang kemudian spesifik. Jadi apa ya, ilmu politik membutuhkan juga konteks-konteks ilmu sosial lainnya. Nah, kemudian komunikasi kelompok kecil, ada juga komunikasi kelompok besar. Ini hanya mengenai masalah kuantitas ya, kuantitas dari peserta yang mengikuti komunikasi internasional. Nah, kemudian yang berikutnya adalah komunikasi massa. Biasanya kalau bicara tentang komunikasi massa, bagaimana proses penyebar luasan gagasan, informasi melalui medium media. Kalau di masa lalu medianya media cetak gitu ya, kemudian media elektronik, media radio, televisi. Saat ini masuk ke dalam media sosial. Namun media sosial juga spesifik ya. Kalau memang komunikatornya adalah media. Tapi kalau komunikatornya bukan media ya tidak bisa dikategorikan media begitu ya. Jadi tetap spesifik misalnya kalau di media sosial baik itu Instagram, Facebook, X misalnya ataupun TikTok. Kalau pemberi pesannya adalah dari lembaga media ya sebenarnya. Misalnya kalau di dalam negeri ada Tempo, ada Republika, ada Kompas. Nah, itu berarti dari media massa begitu ya. Apakah media TV dengan media televisi tidak ada online-nya? Ya sekarang justru malah keruntuhan media cetak terlihat ya. Jadi bahkan media-media cetak saat ini beralih gitu ya, melakukan konvergensi ke media televisi dan media apa namanya online melalui podcast misalnya atau juga melalui media online. Jadi masuk ke dalam apa namanya ranah-ranah digital gitu ya. Nah, sifat komunikasi massa bersifat umum gitu ya. Komunikannya heterogen, tidak bisa diprediksi, tidak bisa apa ya dibikin homogen karena melibatkan semua status sosial, ekonomi, status politik, kemudian rasnya begitu ya. Jadi bahkan gendernya jadi sangat heterogen. Media massa juga menimbulkan keserpakan isu. Jadi serempakan isu itu kalau ada satu konteks yang eh, dikatakan sebagai isu global atau isu yang apa ya yang hangat diperbincangkan maka kem- kemungkinannya akan ada keserempakan isu. Kemudian ada hubungan komunikator dengan komunikan yang sifatnya pribadi ya atau non pribadi yang ini akan bisa ditelaah oleh komunikasi interpersonal. Memang ini sangat spesifik ke dalam ilmu komunikasi. Nah, dalam komunikasi massa, dalam kaitannya dengan media massa, ada yang namanya agenda setting. Nah, agenda setting ini merupakan kebijakan redaksi ya. Redaksi ini adalah sebuah lembaga dalam sebuah media yang dia merancang ya, merancang satu proses, merancang kebijakan media begitu ya. Dan agenda setting ini spesifik membahas satu hal tertentu. Dan kemudian agenda setting media massa juga umumnya menjadi perhatian bagi para pembuat kebijakan
baik membuat kebijakan dalam konteks politik internasional, politik luar negeri, diplomasi, begitu ya. Tentu untuk mendapatkan informasi, mendapatkan sumber-sumber informasi yang bisa menunjang perumusan kebijakan, pembuatan keputusan gitu, dan pengambilan tindakan apabila menghadapi sebuah isu tertentu. Nah, kemudian dari agenda setting memang bisa menjurus ke dalam opini publik, bagaimana media mampu sebenarnya mendorong konteks opini publik, walaupun hari ini konteks terkini opini publik itu digiringi oleh key opinion leader ya, atau digiring oleh tokoh-tokoh dalam media digital. Tapi itu beda lagi, itu new media ya, nanti akan ada pembahasannya. Namun untuk konteks media massa, bagaimana agenda setting ini bisa membuat halayak cenderung mengeluarkan opininya gitu ya, dan kemudian bisa dikatakan hal tersebut sebagai opini publik dalam rangka penilaian gitu ya, atau penghakiman terhadap satu isu, terhadap satu aktor, terhadap satu kebijakan misalnya. Maka umumnya opini publik ini tidak akan menetap lama karena setiap hari, setiap saat informasi berdatangan terus-menerus, maka opini publik lah yang akan bertahan lama itu yang memang punya daya endurance sesuai dengan kepentingan publik pada saat isu atau peristiwa tersebut terjadi. Tahap menguasai media dimulai dari tahap penyadaran, pembujukan, pengambilan keputusan. Nah, ini jadi penting ya bagi para aktor-aktor, terutama aktor dalam hubungan internasional, hingga kemudian pengukuhan atau pemantapan dalam mengambil kebijakan. Nah, sifat umum pemimpin opini biasanya jelas punya pengetahuan lebih mendalam ya. Nah, kalau hari ini misalnya di media baru, pemimpin opininya tidak punya apa ya pengetahuan yang mendalam, itu lain lagi ya. Itu media media baru dalam hal ini media sosial itu unik ya, berbeda dengan media massa. Kalau media massa tetap menonjolkan eh, yang memimpin opini itu yang memiliki pengetahuan. Kemudian eh, memiliki status sosial yang lebih tinggi ataupun kekayaan lebih banyak. Nah, ini juga seiring perkembangan waktu ya. Mungkin dulu terjadi begitu, tapi konteks hari ini bisa jadi ada perubahan. Mengapa ada perubahan? Karena kembali lagi ini semua adalah fenomena sosial yang bisa terjadi, bisa berubah kapanpun. Kemudian ada daya pembaharuan, ada gagasan-gagasan baru sehingga masyarakat juga punya apa ya, punya penerimaan, penyerapan terhadap gagasan baru dan punya persepsi baru. Nah, ini juga tergantung dengan kondisi zaman ya, kondisi zaman yang berbeda sehingga bisa jadi akan ada perubahan gitu ya dalam penerimaan informasi baru. Dan yang terakhir, bagaimana menaruh perhatian kepada media massa, artinya media massa mungkin tahun 70, 80, 90, 2000 ya masih orang-orang masih fokus kepada media massa. Pasca 2010 ke atas, perkembangan media sosial luar biasa pesat sehingga kemudian ditandai dengan era baru yang namanya apa namanya yang namanya media baru begitu ya. Nah, kemudian pemimpin opini juga yang memiliki apa empati yang lebih besar, idealnya begitu ya, yang berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang lebih lebih banyak gitu ya, lebih luas, peduli terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan berpengalaman lebih luas sampai ke detail persoalan internasional. Nah, bedanya dulu media massa itu ketika memilih aktor yang memang layak dijadikan pemimpin opini itu punya kredibilitas yang tinggi ya, punya standar integritas yang juga tinggi. Itulah yang kemudian berbeda dengan konteks perkembangan media sosial gitu ya. Jadi yang menjadi katakanlah influencer jadi serampangan gitu ya orang-orang yang kemudian punya follower banyak. Sementara ketika konteks media massa yang nggak sebegitunya gitu ya. Artinya orang-orangnya dipilih gitu yang bisa memimpin opini sehingga kemudian agenda setting media menjadi tercapai dengan adanya pemimpin opini tersebut. Nah, demikian materi hari ini. Nanti kita akan bahas lagi dengan materi lainnya. Terima kasih.